Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran TIK atau Informatika kelas 9. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dasar dalam Microsoft Excel. Oke, langsung aja ke materi ya, tentang fungsi-fungsi dasar Microsoft Excel. Oke, sebelum kita bahas materi hari ini, kita bahas dulu tugas yang minggu kemarin ya. Karena saya lihat masih banyak yang bukan salah sih, memang hasilnya sama tapi beda caranya. Tapi nggak masalah. Oke, terutama kalau ini udah jelas ya, kalau yang untuk menghitung luas ini udah, yang kemarin ditugaskan adalah untuk menghitung luas keliling bujur sangkar yang ini. Ya di sini jelas ya rumusnya. Untuk menghitung luas itu adalah S pangkat 2. Ya, nah di sini banyak yang menjawab dengan C5 kali C5 lagi, C9 sorry ya, C9 kali C9. Oke, hasilnya betul. Tapi sebetulnya saya di sini saya sampaikan L atau luas itu adalah sama dengan sisi pangkat 2. Ada satu operator yang bisa menggunakan pangkat, jadi bisa juga jawabannya adalah dengan C9 atau sisi pangkat 2. Ya, hasilnya sama, tapi kita menggunakan tanda pangkat. Oke, itu yang pertama. Dan ini kayaknya nggak masalah ya, untuk menghitung keliling ini adalah S1 sisi kali 4, berarti sama dengan C9 kali 4. Oke, ini sih nggak ada masalah, semua sama ya. Oke, kemudian sorry, yang tadi yang jawabannya sama dengan saya yang ini ya. Saya belum periksa semua, tapi baru saya sampling beberapa dan jawabannya belum ada yang jawaban seperti ini. Nah, kalau misalnya ada yang sudah kalian menjawab dengan seperti ini, coba kalian komen di kolom komen ya. Saya sama saya gitu misalnya di situ. Oke. Kemudian untuk menghitung luas segitiga di sini rumusnya adalah setengah A atau alas, setengah alas kali tinggi. Ya. Oke, ini mungkin agak tricky karena kalau kita input setengah itu perhitungannya kan berbeda. Nah, kita juga ini perlu menggunakan logika kita ya. Setengah A berarti adalah setengah A berarti alas dibagi 2. Itu tidak ya. Berarti alas bagi 2 berarti C 14 ini dibagi 2. Kemudian kali tinggi ya. Ya. Jadi kita bagi 2 dulu si alasnya. Kemudian kali tingginya. Itu jawabannya. Atau ada juga cara yang lain. Oke, bisa menggunakan untuk setengah itu kan biasanya kita untuk desimalnya adalah 0,5. Bisa menggunakan 0,5 dikali alas. Kemudian dikali tinggi. Ya, hasilnya sama. Jadi bisa ada dua cara, bisa menemukan 0,5, bisa menggunakan 0,5 atau bisa menggunakan juga membagi 2 alas atau alasnya baru dikali tinggi. Oke, jadi ada dua cara. Kalian boleh pilih yang mana. Silahkan, yang penting hasilnya dan logikanya emang betul. Oke, kemudian di keliling ini nggak ada masalah ya, sama dengan A alas tambah B itu di C 16, kemudian tambah lagi C nya, nggak ada masalah ya. Oke, itu adalah jawaban atau pembahasan soal yang minggu lalu. Oke, kita lanjutkan pembahasan materi hari ini. Kita akan membahas tentang
fungsi-fungsi dasar dalam Microsoft Excel. Oke, secara garis besar ada 3 jenis fungsi yang ada dalam Microsoft Excel, walaupun sebetulnya banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan dalam Excel, tapi yang sering digunakan adalah beberapa fungsi yang berikut ini. Oke, pertama adalah fungsi statistika, kedua fungsi teks, dan yang ketiga adalah fungsi logika. Nah, untuk hari ini kita akan membahas sampai fungsi teks aja dulu ya, karena untuk fungsi logika kita nanti akan bahas secara khusus. Untuk fungsi statistika ada. Oke, sekarang kita bahas tentang fungsi statistika. Oke, sebelumnya ini sebetulnya sudah kita praktekkan pada sesi pertama ya, sesi pertama pembelajaran daring ini. Kita sudah bahas tentang fungsi-fungsi statistika ini. Jadi ini saya jelaskan ini secara teorinya aja. Oke, pertama adalah fungsi sum. Adalah untuk menjumlahkan data dalam suatu range. Sintaksnya sama dengan sum atau sum dalam kurung range. Contohnya sama dengan sum dalam kurung C3 sampai C9. Ini adalah sum atau menjumlahkan range dari range C3 sampai C9. Oke. Selanjutnya adalah average. Itu untuk menghitung nilai rata-rata dalam suatu range. Ya. Sintaksnya sama dengan tadi. Sama dengan average dan range. Nah, contohnya adalah sama dengan average C3 sampai C9. Ini range-nya mungkin sama dengan yang tadi, tapi menggunakan sum atau fungsi average. Oke. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah count. Ya, count itu adalah untuk menghitung jumlah data dalam suatu range. Sintaksnya count dalam kurung range, contohnya sama dengan count dalam kurung C3 sampai C9. Ya, ini adalah untuk menghitung jumlah data. Bukan menjumlahkan data, tapi menghitung jumlah data. Jadi ada berapa data dalam suatu range tersebut. Nanti kita contohkan. Kemudian max adalah untuk menghitung nilai atau mencari nilai tertinggi dalam suatu range. Ya, cukup jelas ya. Sintaksnya sama dengan max dalam kurung range. Contohnya sama dengan max dalam kurung C3 sampai C9. Kemudian yang terakhir adalah min. Itu berfungsi untuk mencari nilai terendah dalam suatu range. Sintaksnya min dalam kurung range. Contoh min dalam kurung C3 sampai C9. Ya, ini adalah fungsi-fungsi dasar sekali atau fungsi statistika dasar yang memang sering digunakan dalam penggunaan dasar-dasar dalam Excel. Oke. Oke, selanjutnya adalah fungsi teks. Ada beberapa fungsi teks yang biasa digunakan, yang sering digunakan adalah diantaranya pertama adalah fungsi left. Ya, fungsi left fungsinya adalah untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri teks. Ya, jadi mengambil sejumlah karakter misalnya dari kata Excel, misalnya dari kata Excel. Itu kita ambil 2 karakter dari kata Excel itu, berarti hanya huruf E dan X saja. Nanti kita praktekkan ya supaya lebih jelas. Oke. Jadi sintaksnya adalah sama dengan left dalam kurung teksnya apa, kemudian jumlah karakter yang diambil. Contohnya sama dengan left dalam kurung misalnya C3, kemudian yang diambil adalah 2 karakter. Ya, itu left. Kemudian right adalah mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan teks. Ya, sintaksnya sama dengan right, kemudian teksnya apa, kemudian jumlah karakter yang akan diambil dari sebelah kanan ya. Contohnya sama dengan right C3, kemudian koma 2 ini jumlah karakter yang akan diambil. Oke, selanjutnya adalah min.
Ini akan mengambil sejumlah karakter dari tengah teks. Nah, ini agak beda sintaksnya. Mid dalam kurung atau kurung buka teks mulai dari huruf ke berapa, kemudian jumlah karakter yang diambil berapa. Ya, contohnya mid C3 mulai dari huruf ketiga sejumlah 2 karakter. Ya, nanti kita praktekkan. Oke, kemudian len. Ini adalah untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah sel. Misalnya dalam satu sel itu ada kata Excel. Berarti kalau misalnya kita hitung jumlah karakternya adalah EXCEL, berarti ada 5. Nanti hasilnya akan menjadi 5 di sini. Oke. Kemudian ada juga yang namanya lower. Ya, fungsi lower itu mengubah kapitalisasi teks menjadi huruf kecil semua. Jadi kalau tadi asal sebelumnya misalnya huruf besar semua, kita pengen ini salah, rubah huruf kecil semua, bisa menggunakan fungsi lower. Ya, sintaksnya sama dengan lower dalam kurung teks. Contohnya sama dengan lower dalam kurung C3. Berarti teks yang ada di C3 akan menjadikan huruf kecil semua. Terakhir adalah upper. Upper adalah untuk mengubah kapitalisasi teks menjadi huruf besar atau uppercase, ya, huruf besar semua. Sintaksnya sama dengan upper dalam kurung teks, contohnya sama dengan upper dalam kurung C3. Berarti ini adalah semua teks yang ada di C3 kan dibuat menjadi huruf besar atau upper case. Oke, untuk lebih jelasnya kita praktekkan ya.